Video kali ini saya akan membahas lagi tentang 3 aplikasi pinjaman online yang banyak orang mengira aplikasi ini tidak ada DC lapangan, tapi ternyata ada DC lapangan, teman-teman. Dan ini adalah informasi terbaru yang diinformasikan oleh salah satu penonton dan subscriber yang ada di channel ini yang mengkoreksi saya dan memberikan saya informasi bahwa dia baru saja didatengin oleh DC pinjol tersebut, teman-teman. Nah, siapa aja aplikasi pinjol tersebut? Yuk, kita akan bahas, teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin disclaimer dulu ya, video ini bukan untuk mengajak kalian melakukan pinjaman online, tapi lebih kepada untuk mengedukasi kalian agar lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi ketika kalian ingin mengajukan pinjaman online. Serta kalian juga sebaiknya harus mempertimbangkan apakah kalian harus meminjam di keluarga, kerabat, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama adalah modal nasional, teman-teman. Kita udah tahu ya, modal nasional itu banyak sekali orang yang meremehkan dan bahkan banyak yang bilang ini belum ada DC lapangannya. Tapi terbukti modal nasional ini banyak banget yang sudah didatangin, teman-teman. Ya, terlepas itu masih di area Jabodetabek ya, tapi ini juga tetap ada DC lapangannya. Jadi mungkin buat kalian yang berada di daerah luar Jabodetabek mungkin nggak akan didatengin. Tapi khusus yang ada di Jabodetabek, kalian ada kemungkinan untuk didatangi, teman-teman. Nah, modal nasional ini udah jelas ya, ini adalah pinjol legal. Di sini sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Dan wajar-wajar aja sebenarnya untuk pinjol legal yang ada DC lapangannya, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya adalah Pinjamindo, teman-teman. Nah, Pinjamindo ini juga ada DC lapangan ya. Terakhir ada yang didatengin di daerah Bogor Kota ya. Informasi terakhir yang saya dapat didatengin di daerah Bogor Kota. Jadi benar-benar ada DC lapangan yang datangnya, bukan kurir yang mengirimkan surat aja. Nah, padahal teman-teman ketika saya cek Pinjamindo ini, kalau kita lihat di sini kan udah terdaftar resmi OJK ya, teman-teman. Tapi ketika kita cek di sini, kita coba search Pinjamindo ya. Nah, nggak ada, teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan sudah tidak mempunyai izin atau bisa dikatakan ilegal, teman-teman ya. Ya mungkin dulunya legal, tapi mungkin sekarang izinnya sedang bermasalah atau mungkin izinnya sedang dicabut dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya, teman-teman. Yang jelas ini sudah nggak terdaftar per April kemarin. Nah, kita nggak tahu nih, kita akan tunggu aja updatean dari OJK terbaru. Apakah Pinjamindo ini termasuk aplikasi pinjaman online ilegal atau legal? Tapi yang jelas ini ada DC lapangannya ya, teman-teman, untuk wilayah Jabodetabek, teman-teman. Nah, selanjutnya ada modal. Nah, ada modal ini sama ya, teman-teman. Banyak yang mengira ini nggak ada DC lapangannya. Tapi padahal ini ada DC lapangannya loh. Ini sudah terbukti, ada juga beberapa yang didatengin oleh aplikasi pinjaman online ada modal ini, teman-teman. Kalau ini udah OJK ya, teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi yang nggak OJK, yang nggak terdaftar di April ini, itu Pinjamindo aja ya, teman-teman. Kalau untuk ada modal, ini masih ada, teman-teman ya. Jadi ini masih resmi OJK, yang download juga udah 1 juta, ratingnya juga udah 4,3. Lalu di sini kalian bisa lihat juga mencairkannya juga banyak banget. Ini kemungkinan pinjamannya memang untuk usaha, teman-teman. Dan jelas ini pasti ada DC lapangannya. Nah, ketiga aplikasi ini, pinjaman online ini, memang rumornya, gosipnya, mereka itu satu atap, teman-teman. Ibaratnya apa ya, istilahnya satu atap itu ibarat kata yang punya pinjolnya itu satu ya, perusahaannya itu satu tapi punya cabang-cabang. Ya seperti kalian tahu lah, di pinjol ilegal itu kan perusahaannya satu tapi bisa punya 15-20 aplikasi pinjaman online ilegal di Play Store tentunya ya. Nah, kalau secara kantornya, secara penagihannya itu jadi satu. Makanya nggak heran data kalian tuh mudah banget tersebar di pinjol-pinjol ilegal yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, semoga video ini bisa sedikit bermanfaat. Semoga video ini bisa sedikit memberikan kalian wawasan tentang 3 pinjol ini. Jadi sebaiknya kalau kalian mau galbay atau kalian mau telat bayar dan lain sebagainya, kalian pikirkan baik-baik, tapi nggak perlu ditakutkan. Seperti yang saya ingatkan kepada kalian, saya selalu sampaikan kepada kalian, DC pinjol itu bukan sesuatu yang untuk kalian takuti, teman-teman. Jangan sampai nih gara-gara kalian takut DC pinjol, terus kemudian kalian gali lubang, tutup lubang, kalian kemudian mengajukan pinjol ilegal dan lain sebagainya, yang itu semuanya akan menghancurkan hidup kalian sendiri, teman-teman. Jadi saran saya pribadi nih buat kalian, ya udah pasrahkan aja, tetap sabar dan tetap tenang tanpa harus takut dengan DC pinjol, teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalian kok, percaya sama saya. Mereka hanya menakut-nakuti kalian, mengancam kalian, dan mungkin ya membentak-bentak kalian itu mungkin biasa lah ya. Sekarang tinggal kuatkan aja mental kalian. Kalian tinggal fokus untuk mencari penghasilan tambahan ya, baik itu di internet, offline, dan lain sebagainya. Saya doakan semoga kalian semua banyak rezekinya, semoga kalian semua dimudahkan, biar bisa segera melunasi hutang-hutang pinjaman online kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.